Ya, jelang pertandingan Timnas Garuda melawan Timnas Jepang yang akan digelar malam ini, berbagai tahapan masuk stadion sudah dipersiapkan. Face recognition atau scan wajah menjadi tahapan masuk baru dan hal ini diberlakukan dengan tujuan keamanan supporter. Tahapan menonton setiap laga sepak bola di tanah air, khususnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, akan melalui beberapa proses yang baru, tidak akan hanya sebatas menggunakan Garuda ID saat pembelian tiket. Pasalnya, saat hendak masuk Stadion GBK akan ada proses scan wajah atau face recognition yang diklaim tidak akan mengalami gangguan sinyal, sehingga berdampak pada antrean supporter masuk stadion. Akan ada 3 tahapan di bagian depan, yakni face recognition, body checking, dan tiket checking. Yang akan mengecek dan seberapa tertib nanti penonton yang harus sabar gitu kan, menunggu satu-satu, misalnya dicek face recognition dulu, dicek Garuda ID dulu gitu, belum dicek body checking segala macam gitu. Tapi balik lagi, menurut aku pribadi skema yang agak meribetkan ini sebenarnya cukup membantu supporter dan PSSI selaku penyelenggara sendiri. Karena dengan begitu orang-orang yang masuk ke dalam stadion itu bisa dipantau dengan baik sehingga dapat meminimalisir terjadinya hal-hal yang mungkin merugikan atau tidak menyenangkan. Tahapan baru seperti scan wajah dan Garuda ID diterapkan dengan tujuan keamanan dan kenyamanan supporter saat menonton pertandingan. Para supporter diharapkan dapat memahami kebijakan ini dan datang lebih cepat agar menghindari antrian yang panjang. Setiap ada yang bikin hal-hal yang tidak baik, itu akan terpantau dan orangnya langsung bisa kita ketahui nama dan alamatnya. Ya, kenapa? Tujuannya apa? Ya apa boleh buat yang paling sederhana lah, kalau misalnya merokok lah di dalam dan sebagainya, bisa nanti pada saat berikutnya dia akan di blacklist, nggak bisa lagi nonton. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen PSSI untuk menghadirkan pengalaman menonton terbaik, aman, dan nyaman bagi seluruh penggemar, khususnya Timnas Indonesia. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Kobaran api dan asap hitam pekat membumbung tinggi dari sebuah perusahaan pengolahan limbah B3 di Desa Weninggalih, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Kamis sore. Banyaknya zat kimia dan bahan mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menimbulkan ledakan. Akibat peristiwa ini, 7 orang mengalami luka bakar hingga harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Cilengsi untuk mendapatkan perawatan medis. Saat ini kita belum terrealisasi untuk penyebabnya karena belum ada penanganan dari instansi terkait. Untuk korban sendiri, Pak? Untuk korban sendiri tidak ada korban, hanya beberapa luka saja. Ini sedang ditangani di rumah sakit. 9 mobil pemadam kebakaran telah dikerahkan ke lokasi. Usai 6 jam melakukan upaya pemadaman, api mulai berhasil dijinakan. Sementara itu belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Gudang tempat penyimpanan tiner di kawasan Pangkalan Truk Genuk Sari, Semarang, ludes terbakar pada Kamis sore. Api cepat membesar dan menyambar karena gudang menyimpan banyak material yang mudah terbakar. Kobaran api yang sempat membesar juga membuat atap bagian depan gudang ambruk. Warga sekitar mengatakan sempat mendengar suara ledakan sesaat sebelum api membesar. Tiner ya? Iya, ada tinernya, ya. Sempat ada ledakan, Bu? Ada. Berapa kali? Dua kali, 3 kali hanya. Penyebab pasti kebakaran tersebut masih dalam pemeriksaan polisi dengan meminta keterangan sejumlah saksi. Untuk penyebab kebakaran ini masih dalam proses penyelidikan karena masih dalam pemadaman api ini, ya kami masih menunggu sampai nanti benar-benar api padam. Kebakaran tersebut meludeskan seluruh isi gudang.
namun tidak menimbulkan korban jiwa. Sedangkan kerugian akibat kebakaran masih didalami polisi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Dan bisa kita langsung menuju ke kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta untuk mengetahui suasana terkini jelang pertandingan Indonesia melawan Jepang bersama rekan kami Salam Rahmat. Selamat siang Rahmat, bagaimana suasana terkini di GBK menjelang pertandingan nanti malam? Ya, Togi dan juga pemirsa, hingga saat ini berbagai persiapan ini sejatinya masih terus dilakukan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta jelang laga pertandingan Indonesia melawan Jepang pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung pada malam hari nanti. Kalau Togi dan juga pemirsa lihat di layar kaca, ini memang sudah tampak adanya sejumlah antrian dari para penonton begitu yang sedang melakukan verifikasi ataupun juga pengisian ulang data diri pada layanan help desk. Di mana memang kalau dari pantauan kami di lapangan, antrian ini memang sudah terjadi pada sejak pagi hari tadi, dan memang untuk antrian sendiri ini semakin siang justru semakin ramai oleh masyarakat atau juga penonton yang hendak melakukan pengisian data diri mereka, karena nantinya per hari ini, Togi dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa untuk memasuki ke dalam Stadion Utama Gelora Bung Karno ini harus menggunakan face recognition, yang artinya data pribadi ini dilakukan per satu identitas adalah untuk satu penonton. Dan dapat kami informasikan juga bahwa memang dari informasi yang kami dapatkan bahwa nantinya untuk pintu ini nantinya akan dibuka pada pintu timur, pintu utara, dan juga pintu tenggara, sehingga ini dapat meminimalisir adanya antrian atau juga penumpukan para penonton yang mulai berdatangan diprediksi pada sore hari nanti. Karena untuk pintu sendiri ini nantinya akan dibuka pada pukul 5 sore hari nanti, dan nantinya untuk match atau pertandingannya ini akan dipertandingkan atau juga dimulai pada pukul 7 malam hari nanti. Dapat kami informasikan juga kepada Anda, Togi dan juga pemirsa, bahwa saat ini Indonesia menduduki di peringkat ke-6 klasemen dengan 3 poin setelah bermain 3 kali seri dan juga sekali kalah. Dan dapat kami informasikan juga bahwa meski di atas kertas, Togi dan juga pemirsa, Timnas Indonesia ini berada jauh jika dibandingkan dengan Timnas Jepang. Namun kita tentunya sama-sama berharap agar nantinya Timnas Indonesia ini mampu menampilkan performa terbaiknya di atas Stadion Utama Gelora Bung Karno, begitu di atas rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno, untuk bisa menampilkan performa terbaiknya dan juga bisa memenangkan pertandingan ini agar Timnas Indonesia ini bisa melaju ke putaran selanjutnya untuk bisa masuk dan juga mengamankan tiket di Piala Dunia 2026. Kami memang dapat kami informasikan juga bahwa situasinya saat ini selain ramainya dari para penonton begitu yang datang untuk melakukan help desk begitu, atau juga penukaran tiket atau juga pengisian data ulang kembali tiket-tiket. Namun dari informasi yang kami dapatkan maupun juga dari pantauan kami di lapangan, satu persatu para penonton ini juga sudah mulai berdatangan ke area Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta untuk bisa menyaksikan laga pertandingan sengit yang akan dipertandingkan pada malam hari nanti yang mempertemukan antara Indonesia dan juga Jepang. Togi. Ya, Salam, mungkin terkait dengan tiket, apakah tiket masih tersedia atau sudah ludes, sudah habis? Ya, Togi dan juga pemirsa, dapat kami informasikan bahwa antusiasme masyarakat yang cukup tinggi untuk bisa menyaksikan Timnas Indonesia melawan Jepang. Ini dapat kami informasikan bahwa untuk ketersediaan tiket ini sudah terjual habis, yang artinya ini memang sudah tidak ada lagi tiket yang diperjualbelikan begitu. Karena dapat kami informasikan juga bahwa nantinya untuk open gate sendiri atau pembukaan pintu ini mulai akan dilakukan pada sore hari nanti, yang artinya ini diprediksi untuk puncak kedatangan dari para penonton akan terjadi pada pukul 3 dan juga 4 sore hari nanti. Yang artinya para penonton yang bisa ini melakukan penukaran tiket nantinya akan diberikan wristband atau gelang yang berisi barcode begitu untuk bisa melakukan untuk bisa masuk ke dalam area Stadion Utama Gelora Bung Karno, baik itu melakukan body checking, tiket checking, ataupun juga hingga face recognition, yang artinya ini nantinya para penonton tidak bisa melakukan penggandaan tiket begitu ya, seperti yang terjadi pada sebelum-sebelumnya, mengingat hari ini merupakan hari pertama yang artinya untuk pertama kalinya begitu untuk face recognition ini akan diberlakukan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan untuk ketersediaan tiket sendiri ini dapat kami informasikan bahwa ketersediaan tiket ini sudah habis. Togi.
Ya, Salam, terkait mungkin barang apa saja yang dilarang dibawa saat pertandingan. Pastikan ada berapa mungkin antusias warga ingin membawa mungkin alat-alat yang lainnya. Apa yang saja yang tidak perbolehkan untuk dibawa nanti? Ya, Togi dan juga pemirsa, dapat kami informasikan bahwa seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya, memang untuk barang-barang seperti alat yang senjata tajam maupun juga flare atau smoke bomb begitu, ini tidak diperbolehkan untuk dibawa masuk ke dalam Stadion Utama Gelora Bung Karno ataupun juga barang-barang lainnya yang membahayakan mungkin bagi supporter lainnya ataupun juga para pemain yang sedang bertanding. Tentu kita sama-sama berharap agar para penonton ini mematuhi aturan yang sudah diberlakukan oleh pihak panitia penyelenggara untuk bisa menyukseskan begitu ya untuk agenda pertandingan yang akan digelar pada malam hari nanti. Togi. Baik, terima kasih Salam Rahmat atas informasinya. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Selanjutnya bisa nasib pilu dialami seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatera Selatan yang harus dibuih selama 14 bulan. Novi dipenjara karena menyiram seorang pria tetangganya dengan air keras karena kerap menguntit Novi. Novi, seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Musi Rawas Utara, hanya bisa menangis saat hanya bisa memeluk anaknya dari balik jeruji besi. Novi divonis 14 bulan penjara atas kasus penyiraman air keras terhadap tetangganya, seorang pria bernama Adnan. Bukan tanpa alasan, Novi ternyata menyiram air keras karena kesal kerap dikuntit Adnan. Adnan diketahui menyukai Novi dan melakukan segala cara mendapatkan Novi. Novi yang risih dengan sikap Adnan sempat melaporkan kejadian itu ke kepala desa dan Adnan sempat dinasehati. Nasihat dari kepala desa tidak diindahkan, Adnan terus mengganggu Novi hingga Novi kesal dan menyiramnya dengan air keras. Setelah kejadian tersebut, Novi dilaporkan ke polisi pada bulan lalu. Jadi kalau kita hitung, menurut sistem database masyarakatan, itu jatuh di tanggal 26 bulan 7 2025. Itu kalau nggak ada remisi, Pak? Ya, nanti kalau memang dia memenuhi syarat untuk diusul remisi, nama remisi lebaran, kalau Agustus tidak nyampai lagi. Nyampai lagi kalau Agustus remisi lebaran kita masukkan syaratnya. Aku tuh nak kata rumah tuh pondok kan, negak pondok kan. Dia tuh aku juga tahu, pas dia tuh nolong aku tak tahu kan. Aku kan gawe pergi jam 6 balik jam 3. Jadi dia tuh tiba-tiba nolong. Pihak keluarga Novi memutuskan tidak mengajukan banding atas vonis tersebut. Mereka kini fokus untuk mengurus pembebasan bersyarat agar Novi bisa berkumpul kembali dengan anak-anaknya. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan Cagup-Cawagup Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono ini menggelar kampanye akbar di Cengkareng, Jakarta. Kampanye akbar terbuka untuk umum menampilkan sejumlah musisi ternama. Pasangan Ridwan Kamil Suswono atau Rido menggelar kampanye akbar di Cengkareng, Jakarta Barat pada Kamis siang. Kampanye ini dihadiri sejumlah anggota partai politik pengusung Rido dan disambut antusias puluhan ribu warga. Kampanye akbar menampilkan hiburan musik seperti Baby Z dan Dewa 19 featuring Firza dan Elo. Acara digelar agar masyarakat bisa mendengar dan mengetahui visi misi paslon Rido. Ridwan Kamil juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukungnya pada masa kampanye Pilkada Jakarta. Nah, hari ini satu dari dua rapat akbar tentu untuk menyemangati perjuangan di sisa waktu dan intinya berterima kasih ke warga dan teruslah berjuang di sisa waktu yang kurang dari 2 minggu ini, kira-kira begitu. Hadir juga Pak Suswono, saya doakan selalu sehat juga, ya. Memang beginilah yang namanya pilkada. Dan sekali lagi terima kasih teman-teman media yang sudah selalu ramai memberitakan, karena makin kesini makin hangat. Sebanyak 1.500 aparat dikerahkan guna mengamankan kampanye akbar pertama tim Rido.
Adapun kampanye akbar kedua, Tim Ridho akan digelar di Lapangan Banteng, Jakarta pada tanggal 23 November mendatang. Dari Jakarta, Syara Hiza, Ahmad Putra, Fakih Laksana, iNews melaporkan. Ya, sementara itu calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno berkampanye di daerah Kebagusan Jakarta Selatan. Sido meminta doa restu dari warga agar bisa menang satu putaran. Tiba di Gang Langgar Kebagusan Raya Jakarta Selatan, Sidul langsung disambut warga dan kaum ibu. Alunan sholawat Nabi tak henti saat Rano Karno menuju panggung orasi. Saat berorasi, Cawagup nomor urut 3 ini menyampaikan program-program unggulannya jika terpilih menjadi Wagub Jakarta. Rano juga yakin dapat menyelesaikan satu putaran dalam Pilgub Jakarta. Rano meminta doa restu kepada warga agar menang satu putaran. Pasalnya, berdasarkan hasil survei SMRC, pasangan nomor urut 3 ini meraih 46% suara atau tertinggi di antara dua pasangan lain. Kita ngomong diri kita aja deh. Kita udah 46%. Kalau ini bisa 4% lagi, insya Allah satu putaran kita bisa menangin Jakarta. Sebelumnya lembaga survei Saiful Mujani merilis pasangan Pramono Rano mendapat 48%, RK Suswono 39,1%, dan Darmakun 5,1%. Dari Jakarta, Endang Priyono, iNews melaporkan. Ya, sementara itu Cagup Independen nomor urut 2 Dharma Pongrekun ini berkampanye di daerah tempat tinggalnya Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Selain membagikan kaos, Dharma juga berdialog sekaligus berbelanja masalah dari para warga setempat. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun kembali berkampanye di Jakarta Selatan. Kali ini, Dharma berdialog dan belusukan di wilayah tempat tinggalnya di RW 4 Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam kampanyenya, Dharma menyapa tetangga dan warga sekitar sekaligus memaparkan visi misi dan program unggulan paslon nomor urut 2, di antaranya Jaminan Babe, Getuk Tular Adab, dan Tim Ekonomi Adab. Ya, saya mencoba untuk kembali menyapa warga di sekitar kediaman saya. Karena kan selama ini saya menyadari juga bahwa seringkali di Jakarta ini kita berangkat pagi, kita nggak ketemu, kita pulang malam, sudah pada tidur. Jadi untuk mengakrabkan kembali, supaya sekaligus juga mensosialisasikan apa rencana kita ke depan dan apa yang harus diwaspadai. Karena warga seringkali itu tidak mengetahui hal yang sesungguhnya. Jadi saya perlu menyampaikan supaya warga itu kembali kompak. Karena ada hal yang penting, warga ingin kembali menjadi pemegang kedaulatan tertinggi. Selain berdialog dengan warga, Dharma juga membagikan kaos dan juga mengingatkan warga untuk menggunakan hak suaranya pada 27 November mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa melalui program Curhatin Jakarta, para relawan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Ridwan Kamil Suswono menampung berbagai aspirasi dan belanja masalah warga Jakarta. Melalui kegiatan ini, warga Jakarta juga diajak berdiskusi tentang berbagai program dan visi misi pasangan Ridho yang dapat menjadi solusi dari permasalahan yang dihadapi warga Jakarta. Diskusi bertajuk Curhatan Jakarta digelar relawan pasangan Ridwan Kamil Suswono di Cilincing, Jakarta Utara. Diskusi yang melibatkan anak-anak muda Jakarta ini membahas sejumlah visi, misi, dan program pasangan Ridho, mulai dari penataan tata kota hingga penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat di Jakarta. Gubernur ke depan harus memfasilitasi pendidikan walaupun itu sifatnya life skill. Jadi life skill itu pelatihan-pelatihan yang sifatnya siap kerja atau bicara mereka jadi wirausaha. Diskusi Curhatan Jakarta juga digelar di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Menggandeng Forum Sinergi Pemuda Islam, diskusi membahas sejumlah permasalahan terkait pengembangan ekonomi di kalangan anak-anak muda hingga tantangan masalah lingkungan di masa mendatang.
Kita ingin menekankan beberapa poin. Pertama adalah bagaimana pasangan Ridwan Kamil Suswono ini mampu kita lihat adalah orang yang memiliki kapasitas dalam pembenahan tata kota. Itu yang pertama. Karena saya lihat ya backgroundnya daripada Pak Ridwan Kamil sendiri ya, WOSPI menganggap beliau itu sangat mampu untuk melakukan hal itu. Kita menekankan masalah-masalah problematika anak muda, yang mana ketika kita membahas itu kita harus punya solusi yang lebih langsung direct gitu Mas. Jadi kita harus spesifik masalahnya apa, ya itu yang harus kita carikan solusinya. Melalui program Curhatan Jakarta, para relawan pasangan Cagup-Cawagup nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono akan terus mengajak masyarakat keluar dari berbagai masalah melalui program yang dibawa pasangan Ridho untuk Jakarta lebih baik. Dari Jakarta, Muharlin Pandiprio Aji, iNews. Guna meningkatkan produksi susu segar dalam negeri, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Pasuruan, Jawa Timur. Selain kunjungan, Mentan juga menyaksikan penandatanganan kerjasama antara koperasi, pengepul susu, dan industri pengolahan susu. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengunjungi para peternak susu di Pasuruan, Jawa Timur. Saat tiba di Geraha Maslahat, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Mentan disambut para peternak, pelaku industri susu, dan ribuan anak sekolah. Kunjungan kali ini tak lain adalah untuk menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara koperasi, KUD, dan pengepul susu dengan industri pengolahan susu. Kerjasama ini nantinya menjamin penyerapan susu segar dari peternak lokal. Alhamdulillah sekarang sudah sepakat gandengan tangan membangun Indonesia, khususnya sektor persusuan, sektor peternakan sapi perah. Jadi kami sangat bahagia dan ini adalah tonggak sejarah kebangkitan produksi susu Indonesia. Kunjungan yang diawali dari minum susu bersama ribuan siswa menandakan pemerintah serius mendukung para peternak lokal. Diharapkan kerjasama ini menjamin kesejahteraan para peternak, memajukan sektor pertanian dan peternakan Indonesia secara berkelanjutan. Gerakan peningkatan produksi susu segar dalam negeri dipercaya mampu memperkuat kemitraan antara peternak dan industri pengolahan susu. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani pastikan PPN jadi 12% di Januari 2025. Menkyu juga pastikan ada sejumlah sektor yang tetap tidak akan dipungut pajak. Nah, maka saya bisa mencatat seluruh tadi aspirasi dari Bapak dan Ibu sekalian mengenai berbagai topik. Kepastian penerapan PPN jadi 12% pada Januari 2025 disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat bersama dengan Komisi 11 di gedung DPR RI. Sri Mulyani menyatakan penerapan tarif baru sudah tercantum dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan UU HPP. Meski pasti naik, namun SM pastikan kenaikan tidak membabi buta. Sejumlah keringanan pajak telah disiapkan oleh pemerintah. Seperti ada beberapa jenis barang atau jasa yang tidak dipungut pajak. Artinya meskipun kita membuat policy mengenai perpajakan termasuk PPN ini, bukannya membabi buta dan seolah-olah tidak punya afirmasi atau perhatian terhadap beberapa sektor-sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan bahkan makanan pokok waktu itu termasuk. Debatnya cukup panjang di sini. Jadi nanti kami akan sampaikan. Menkyu tegaskan kenaikan PPN untuk menjaga APBN tetap sehat di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu. Naiknya PPN mau tidak mau akan mempengaruhi harga barang di pasar. Padahal konsumsi rumah tangga menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3 di tahun 2024 ini hanya mampu tumbuh 4,95%, lebih rendah dari kuartal sebelumnya sebesar 5,11%. Tim Liputan iNews melaporkan. Rutan Salemba dinonaktifkan usai 7 tahanannya kabur. DPR dan polisi juga terus menyelidiki alasan matinya CCTV di rutan Salemba saat kejadian. Kamu jadi apa? Saya jadi kepala divisi. Pak divisi apa? Mas tangga, Bang.
Sejumlah temuan diungkap Komisi 13 DPR RI saat sidak ke Rutan Kelas 1 Salemba, Jakarta. Salah satunya adalah fakta Kepala Rutan Salemba yang mengambil cuti tepat saat ke-7 tahanan kabur. Akibatnya Agung Nurbani dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kepala Rutan Salemba. Tidak hanya itu, CCTV di Rutan Salemba pun tidak aktif saat ke-7 napi kabur. Rencananya Komisi 13 akan membentuk panitia kerja atau panja pengawasan pemasyarakatan buntut kaburnya 7 narapidana dan tahanan dari Rutan Salemba. Rutannya sedang di-off-kan, quote-unquote diperiksa oleh pihak lapas sendiri untuk kemudian didalami beberapa hal. Habis itu kita juga mendapat laporan beberapa CCTV itu tidak aktif, apalagi yang di belakang tempat cabutnya itu. Kalau waktu sekolah kan sering cabut kan, ini memang terinspirasi oleh cabut sekolah itu. Jadi loncat itu, terus di sana blank spot gitu. Nah tadi kita juga sempat masuk ke dalam, ternyata sudah diperbaiki itu setelah di BAP oleh polisi. Sebelumnya 7 tahanan narkoba berhasil kabur dari Rutan Salemba. Mereka menjebol teralis ventilasi kamar dan keluar dengan merangkak melewati gorong-gorong saluran air. Hingga kini polisi masih mencari ke-7 tahanan yang kabur. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita kedua pencuri kabel pompa air dibekuk ketika beraksi di Underpass Angkasa Kemayoran, Jakarta Pusat. Saat tertangkap basah, salah satu pelaku bersembunyi di atas pipa pompa air dengan ketinggian 5 meter. Petugas menggerebek pencuri kabel pompa air yang beraksi di Jalan Underpass Jalan Angkasa Kemayoran, Jakarta Pusat. Pelaku yang bersembunyi di pipa pompa air dengan ketinggian sekitar 5 meter ini ditangkap. Di lokasi yang sama, polisi juga meringkus satu rekan pelaku. Aksi kedua pelaku ketahuan saat petugas Bina Marga curiga, gembok pintu ruang pompa rusak dan lampu padam. Setelah diperiksa, dua pelaku SL 34 tahun dan SK 30 tahun terpergok tengah memotong kabel pompa sepanjang 7,5 meter. Lokasi ditemukan lagi satu orang yang diduga tersangka, inisialnya S. Nah, dari situ kita temukan beberapa barang bukti yang berada di TKP ya, yang dicuri. Meski sebelumnya sempat terjadi aksi pencurian serupa di Underpass Senen, namun polisi masih mendalami ada tidaknya keterkaitan kedua pelaku. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. 2 mobil terlibat kecelakaan hingga menimbulkan kebakaran di Jalan Bumi Foresta BSD Tangerang, Banten. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun kedua mobil hangus terbakar. Kobaran api membakar 2 minibus di Jalan Bumi Foresta BSD Tangerang, Banten. 2 minibus ini terbakar usai terlibat kecelakaan. Dinas pemadam kebakaran pun berusaha memadamkan si jago merah. Api akhirnya dapat dijinakan 1 jam kemudian setelah 2 unit damkar diterjunkan ke lokasi. Sedangkan kedua pengemudi minibus ini langsung dilarikan ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan medis. Sebelum kedua minibus terbakar, satu minibus melaju dari arah Pagedangan menuju Cisauk, tiba-tiba menghantam minibus lainnya yang tengah terparkir di pinggir jalan. Diduga kecelakaan ini terjadi karena salah satu pengemudi minibus dalam keadaan mengantuk hingga tak bisa mengendalikan kendaraannya. Cuman gara-garanya kalau itu sih katanya informasinya yang belakang itu ngantuk. Oh ngantuk? Ya. Udah sih nabrak. Ada percikan api gimana? Asap dulu, baru percikan api. Kasus kecelakaan ini pun ditangani Satlantas Polres Tangerang Selatan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Bersama Wakil Presiden Gibran Raka kunjungi pengungsi korban erupsi Gunung Lewatobi laki-laki di tenda pengungsian di Desa Kobasoma, Flores Timur, NTT. Di pos pengungsian Kobasoma, Flores Timur, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mengunjungi seorang bayi yang diberi nama Gibran oleh orang tuanya. Beneran dikasih nama
Nama belakangnya apa? Hah? Nama belakangnya apa? Hah? Tapu, oh marganya. Gibran Tapu. Agustinus Gibran. Agustinus. Raka Tapu. Saat mengunjungi pos pengungsian Kobasoma di Kecamatan Titehena, Flores Timur, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menemui seorang bayi yang baru dilahirkan. Kita bangunkan. Bayi berjenis kelamin laki-laki ini diberi nama Agustinus Gibran Raka Tapung dan merupakan anak pasangan Katarina Kuta dan Paulus Tapung. Ibunya loh, jangan telat makan loh, ya. Jadi kalau butuh apa-apa kita kirim, ya. Bayi Gibran dilahirkan pada Rabu 13 November lalu, sehari sebelum kedatangan Pemirsa, kita akan melihat kondisi terkini di posko pengungsi desa Eputobe, Flores Timur, usai dikunjungi oleh Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Bersama rekan kami, Joni Nura. Selamat siang, rekan Joni. Bagaimana kondisi mengunjungi Wapres Gibran? Di posko Eputobe sendiri dikunjungi Wakil Presiden Bapak Gibran Raka. Ini adalah kondisi terkini para pengungsi. Para pengungsi kemarin hendak mau bertemu dan berbincang langsung dengan Wakil Presiden. Namun dihalangi oleh aparat TNI Polri yang berjaga serta pas pampres, sehingga Wakil Presiden hanya berjalan dan melambaikan tangan kepada para pengungsi yang berada di posko atau di tenda pengungsian sendiri. Baik, terima kasih rekan Joni atas laporan Anda, dan mohon maaf pemirsa atas gangguan audio yang kami alami. Kami akan terus mengupdate kondisi dari para pengungsi di NTT. Dan pemirsa, selainnya ada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima penghargaan bergengsi Grand Collar de la Orden El Sol de Peru dari Presiden Peru Dina Boluarte. Penghargaan itu diterima Prabowo dalam kunjungan resminya di Istana Peru Palacio de Gobierno Kamis pukul 14 waktu setempat. Presiden Prabowo datang disambut dengan prosesi jajar kehormatan dan karpet merah. Penghargaan Grand Collar de la Orden El Sol de Peru atau The Order of the Sun of the Peru adalah penghargaan tertinggi yang diberikan oleh negara Peru atas jasa sipil dan militer yang luar biasa. Penghargaan tersebut merupakan penghargaan sipil tertua di Amerika, pertama kali diberikan pada tahun 1821. Adapun penghargaan ini menjadi simbol pengakuan atas komitmen dan juga kontribusi Presiden Prabowo dalam memperkuat hubungan diplomatik dan kerjasama internasional antara Indonesia dan juga Peru. Great honor you have given to me and to my country by awarding me the Grand Collar de la Orden del Sol del Peru. It's a great honor. Pemirsa, sebagai merek penghasil produk yang banyak digunakan ibu rumah tangga dan pengusaha makanan, Rose Brand kembali memeriahkan pameran industri makanan dan minuman berskala internasional. Selain kompetisi memasak, di sini Anda juga bisa mencoba kue dan masakan ala Rose Brand. Rose Brand kembali berkolaborasi pada acara Sayal Interfood 2024. Pameran industri makanan dan minuman berskala internasional di Indonesia. Salah satu yang menarik adalah kompetisi memasak yang diikuti berbagai sekolah kuliner yang menampilkan inovasi kuliner dari chef internasional. Peserta menciptakan makanan tradisional jajanan pasar yang dikemas dalam bentuk modern. Khususnya Rose Brand turut membantu ke kita untuk bisa memperkenalkan dan memperkaya budaya tradisi di Indonesia sendiri. Nah, hal-hal gitu mungkin bisa lebih diedukasikan sehingga anak-anak bisa lebih mengenal makanan-makanan tradisional yang kita punya, karena itu nggak kalah banget, itu sangat sehat
ada yang dikukus, ada yang digoreng, jadi bermacam-macam variannya. Kenapa kita mengadakan kompetisi seperti ini? Karena tujuannya adalah bahwa kalau kita mau melestarikan budaya, tentu saja kita harus memperkenalkan kepada siapa saja. Mulai dari yang di dalam negeri dan termasuk juga di luar negeri. Karena kita tahu bahwa di luar negeri itu tidak semua ingredient Indonesia bisa kita dapatkan dengan mudah. Oleh karena itu dengan cara seperti ini, satu hari kita ada promosi makanan di luar negeri atau ada kegiatan internasional tentang culinary festival di luar negeri, kita bisa menghidangkan makanan ini secara modern dengan segala keterbatasan yang ada di luar negeri. Berlangsung 13 hingga 16 November, Rose Brand menghadirkan live cooking interaktif bersama Chef Acen yang memberikan pengalaman baru. Saya setiap tahun kita bekerja sama dengan Rose Brand karena saling mendukung. Rose Brand mempunyai produk, IKBK pemakai produk tersebut. Jadi menurut saya, bila kita mau bekerja sama, win-win solution, dua-duanya beruntung. Rose Brand berkomitmen memajukan kuliner Indonesia. Sehingga tidak hanya menu makanan berupa pastry atau cake, tapi jajanan pasar ikut masuk ke dalam kurikulum sekolah kuliner saat ini. Dari Jakarta, Hanisi Arifa, Tri Julianti, iNews melaporkan. Pemirsa Anda kembali bersama kami. Timnas Indonesia melakoni laga krusial saat menjamu salah satu tim terbaik Asia, yaitu Jepang, malam nanti di Gelora Bung Karno, Jakarta. Skuad Garuda harus mendulang tambahan poin demi menjaga peluang lolos di Piala Dunia 2026. Dan informasi ini sekaligus akan menutup perjumpaan kita di iNews siang hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Akhir kata, saya Prisa Sempodatu pamit undur diri. Selamat beraktivitas pemirsa dan sampai berjumpa kembali. Timnas Indonesia menghadapi Jepang di Gelora Bung Karno Senayan dalam laga matchday kelima Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda berambisi mendulang tambahan poin untuk menjaga peluang lolos ke fase selanjutnya. Rizky Ridho dan kolega harus melupakan hasil buruk di laga sebelumnya. Pelatih Sinteyong pun harus meramu formasi terbaik dan strategi jitu karena kualitas lawan yang dihadapi. Hadapi Jepang, pelatih STY tidak bisa lagi lakukan eksperimen atau coba-coba. Termasuk debut bagi Kevin Dix, amunisi terbaru timnas yang bisa menjadi kunci di lini belakang. Selain itu, nama-nama seperti Tom Hai, Calvin Verdong, hingga Rafael Strijk jadi andalan pelatih STY yang diprediksi akan kembali menggunakan formasi 3-4-3. Pelatih STY meminta skuadnya untuk nikmati pertandingan, namun tetap fokus. Sementara itu, timnas Jepang tak ingin sepelekan timnas Indonesia meski secara ranking FIFA, Indonesia jauh di bawah Jepang. Meski memiliki skuad bertabur bintang, skuad Samurai Biru tetap waspadai Indonesia, terutama dukungan supporter timnas yang akan jadi pemain ke-12 di Stadion GBK.